Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Selvika Anggini dengan NIM 23050760028 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis puisi berdasarkan strata atau lapisan norma. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa sih itu puisi? Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, nasihat seseorang, pemikiran, pengalaman, ataupun kesenangan. Puisi merupakan karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Puisi atau sajak merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinan secara nyata. Lalu, untuk menganalisis puisi setepat-tepatnya perlu diketahui apakah sesungguhnya wujud dari puisi itu. Dikemukakan oleh Welek dan Warren 1968-150 bahwa puisi adalah sebab yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Setiap pengalaman individual itu sebenarnya hanya sebagian saja dapat melaksanakan puisi. Karena itu, puisi sesungguhnya harus dimengerti sebagai struktur dari norma-norma. Karya sastra itu tak hanya memiliki satu sistem norma saja, melainkan terdiri dari beberapa strata atau lapisan norma. Ranwell 1968 halaman 151 mengemukakan analisis Roman Ingarden, seorang filsuf Polandia, di dalam bukunya Das Literaris Kunstwerk 1931. Ia menganalisis norma-norma sebagai berikut. Yang pertama ada lapis bunyi atau sound stratum, merupakan lapisan yang terkait dengan aspek-aspek puisi seperti suara, ritme, dan irama. Puisi ini dapat menggunakan eufoni untuk menciptakan efek yang lembut dan harmonis, atau kakofoni, suara yang tidak harmonis dan tidak enak didengar. Contoh eufoni sendiri adalah penggunaan vokal A, I, U, E, O yang memperhebat suasana kasih sayang dan menyenangkan. Sedangkan kakofoni itu seperti konstruksi bunyi K, P, T, dan S, menyarankan suasana yang kaku dan berat. Selanjutnya yang kedua ini adalah lapis arti atau unit meaning, merupakan rangkaian berupa fonem, suku kata, frase, dan kalimat. Semuanya merupakan satuan-satuan arti. Analisis ini melihat bagaimana kata-kata atau frase tersebut membentuk makna yang lebih luas. Rangkaian satuan-satuan arti ini menimbulkan lapis ketiga, yaitu berupa latar, pelaku, objek-objek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa cerita atau lukisan. Nah, Roman Ingarden ini selain 3 lapis yang setelah saya jelaskan di atas, dia masih menambahkan 2 lapis norma yang menurut Welek dapat dimasukkan pada lapisan yang ketiga, yaitu pertama ada lapis dunia yang dipandang dari titik pandang tertentu yang tak perlu dinyatakan tetapi terkandung di dalamnya, atau implied. Ini adalah lapisan yang terkait dengan dunia yang tidak langsung disebutkan dalam puisi. Puisi sering menyimpan makna yang lebih dalam dan simbol-simbol yang berarti. Dalam lapis ini, pembaca harus menganalisis konteks dan simbol untuk menemukan makna yang tersirat. Contohnya sendiri tuh sebuah puisi yang menggambarkan malam yang gelap dapat berarti kegelapan jiwa atau keadaan yang tidak jelas, bukan hanya kegelapan fisik. Selanjutnya ada lapis metafisis, yaitu berupa sifat-sifat metafisis yang sublim, yang tragis, menakutkan atau mengerikan, dan yang suci. Ini adalah lapisan yang terkait dengan makna yang paling mendalam dan abstrak dalam puisi. Makna ini sering terkait dengan tema dan konsep yang lebih luas. Contohnya,
Sebuah puisi yang menggambarkan cinta abadi dapat berarti cinta yang tidak pernah berakhir, bukan hanya cinta fisik. Baik, demikian penjelasan saya yang bisa saya sampaikan terkait analisis puisi berdasarkan strata norma atau lapisan norma. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.